Oke, jadi kita ketemu lagi. Kali ini penerapan turunan ya, lanjutan dari turunan. Jadi ini pertemuan pertama untuk penerapan turunan. Kita akan membicarakan mengenai garis singgung dan garis normal. Apa sih garis singgung dan garis normal itu? Jadi kita perhatikan contoh dari GeoGebra berikut ini. Oke, jadi ini adalah aplikasi GeoGebra ya. Jadi misalkan pertama-tama saya hendak membuat grafik Y sama dengan 8 dikurangin X pangkat 2 ya. Oke, maka akan muncul grafik seperti ini. Jadi misalnya ini saya ganti warna merah gitu ya. Oke, grafiknya berwarna merah. Oke, misalnya saya membuat titik 2,4. Jadi titik 2,4 gitu ya. Misalnya ini adalah titik P misalnya. Oke, maka saya berhasil membuat titik P itu adalah 2,4 ya. Oke, titik P 2,4 ini misalnya saya tampilkan koordinatnya. Oke, saya hendak membuat sebuah garis singgung. Jadi, apa itu garis singgung? Jadi, garis singgung itu adalah garis yang hanya memotong kurva di titik P, satu titik saja di P. Oke, kalau di GeoGebra ini mudah ya membuatnya. Kita tinggal membuat tangent gitu ya. Jadi, cara membuat tangent adalah select point, lalu select kurvanya. Maka terbuatlah terciptalah garis singgungnya ya. Jadi ini garis singgungnya nih. Oke, garis singgung ini misalnya saya warnai warna hijau gitu ya. Oke, jadi warna hijau ini adalah garis singgung nih. Ini bisa saya pertebal supaya lebih terlihat itu ya. Oke, ini ada garis singgung. Kalau kita perhatikan garis singgungnya itu 2x ditambah setengah y sama 6 ya. Atau kita bikin supaya y sama dengan. Oke, jadi persamaan garis singgung ini adalah y sama dengan negatif 4x ditambah 12. Jadi ceritanya adalah bagaimana caranya diketahui sebuah persamaan kurva dan sebuah titik. Nanti bagaimana caranya kita bisa menentukan garis singgung ini gitu ya, persamaan garis singgung ini. Nah, apa itu garis normal? Jadi garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung yang melalui titik singgung. Oke, jadi berarti saya tinggal membuat garis yang perpendicular ya. Oke. Nah, jadi perpendicular select point sama select ini garis ini. Jadi kalau ini saya select terus saya kasih warna biru. Oke. Lalu putus-putus misalnya. Oke ya. Maka yang warna biru putus-putus ini merupakan garis normal namanya. Jadi garis normal itu ada garis yang tegak lurus dengan garis hijau gitu ya. Misalnya ini angle-nya ya. Oke, jadi ini angle ya. Jadi terlihat bahwa memang garis warna biru sama garis hijau ini tegak lurus begitu ya. Jadi bagaimana cara kita bisa menentukan persamaan garis normal juga nih. Ini saya menjadikan y sama dengan. Garis normal ada y sama dengan 1/4x ditambah 7/2 ya. Gimana caranya? Itu yang hendak kita pelajari ya. Sekarang kita kembali ke materi kita. Di materi kita ini, jadi ini yang warna biru ini adalah garis normal. Sedangkan yang warna hijau ini adalah garis singgung. Nah, sedangkan yang warna merah ini adalah kurva, yaitu y sama dengan 8 dikurangin x pangkat 2 gitu ya. Sekarang ceritanya adalah bagaimana cara menentukan garis singgung dan sebagainya. Kita perlu teori ya. Jadi garis singgung ya. Jadi jika kurva y sama dengan fx mempunyai
garis singgung di X1, Y1 pada kurva, maka yang pertama gradien garis singgung itu kita namakan misalnya adalah M, itu adalah turunan pertama, kita masukkan X1. Sedangkan persamaan garis singgungnya itu adalah Y dikurangin Y1 sama dengan M X dikurangin X1. Ini rumus yang sudah kalian pelajari waktu SMP begitu ya. Jadi sebenarnya langkah pertama adalah cari terlebih dahulu gradien garis singgung. Jadi gampangnya adalah, ingat gradien garis singgung adalah turunan pertama, lalu kita masukkan titik yang hendak kita cari garis singgungnya begitu. Oke ya. Nah, lalu kemudian garis normal bagaimana? Kalau garis normal itu saya mudah banget. Itu sama, tapi M-nya itu adalah negatif seper M garis singgung itu ya. Kenapa? Karena garis normal itu tegak lurus dengan garis singgung. Nah, baru kemudian nanti persamaan garis normalnya itu dicari menggunakan persamaan garis normal ya. Itu dicari dengan menggunakan rumus yang sama ya. Y kurang Y1 sama dengan M X dikurangin X1. Jadi perbedaan garis normal garis singgung itu hanya pada M-nya. Jadi setelah kita mencari gradien dari garis singgung, yaitu MG, maka kita tinggal balik lalu kali minus, maka akan menjadi M-nya garis normal. Lalu rumusnya sama ya, persamaan garis singgung dan garis normal. Beda di M-nya saja. Oke, kita akan melihat contoh soal. Oke, kita lihat nomor 1. Jadi gradien garis singgung kurva Y sama dengan sekian di titik negatif 3, negatif 9 adalah. Jadi yang ditanya itu apa? Yang ditanya adalah gradien garis singgung. Kita ingat gradien garis singgung itu adalah F aksen, kita masukkan X1. Apa itu X1? X1, Y1 adalah titik yang terletak pada kurva yang mau kita cari garis singgungnya. Berarti yang katakan di soal ini, sebenarnya ini adalah X1, ini adalah Y1, begitu ya. Oke, tapi kali ini kita di dalam rumus M itu hanya menggunakan X1 ya, berarti Y1-nya tidak dipakai. Oke, berarti kita pertama-tama itu harus mencari terlebih dahulu turunan pertamanya ya. Jadi apa? Turunan pertamanya berarti apa nih? Yaksen ya. Apa nih? Turunan dari 6, 0 ya. Turunan dari 2X, 2. Turunan dari negatif X pangkat 2, pangkat kali depan pangkat kurang 1, min 2X. Gitu ya. Oke, selalu kemudian masukkan X1. Berarti apa? X1-nya adalah negatif 3 kali negatif 3. Ini perkalian duluan ya. Min kali min kan jadi plus ya. Oke, sedangkan 2 kali 3 itu 6. Maka jadi 2 tambah 6. Hasilnya 8. Jadi, gradien garis singgungnya adalah delapan begitu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, kita lihat contoh nomor 2, gradien garis normal kurva bla 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 ini. Di titik yang berabsis 2 adalah, oke, jadi pertama-tama apa itu berabsis? Jadi absis itu adalah X ya. Absis itu X. Kalau Y itu adalah ordinat. Nah, ini harus diingat gitu ya. Karena dia bilang di titik berabsis 2, artinya 2 ini sebenarnya adalah X1. Jadi kita akhirnya tahu bahwa X1 itu adalah 2 begitu ya. Sedangkan kurvanya adalah Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 plus 9X plus 2. Tapi yang ditanya adalah gradien garis normal. Berarti dengan kata lain pertama kita cari gradien garis singgung. Jadi gradien garis singgung mungkin GS gitu ya, singkat ya. Oke, itu kan kita tahu M ya adalah apa? Anggaplah MG gitu lah ya.
adalah turunan pertama kan. Oke, lalu kita masukkan nanti X1. Turunan pertamanya apa? Pangkat depan pangkat kurang 1. 3X pangkat 2. Ini kali depan kurang 1. Kurang 12X. Ini X-nya hilang. Plus 9. Ini 2 kan tak ada X. Turunan 0 ya. Lalu kemudian kita masukkan apa? 2 ya. Jadi 3 kali 2 kuadrat dikurang 12 kali 2 ditambah 9. Jadi berapa nih? 12. Ini 24. Ini harus pangkat duluan loh ya, baru kali 3 ya. Oke, tambah 9. Oke, kalau dikurangin negatif 12 tambah 9, apakah itu? Negatif 3 ya. Oke, jadi negatif 3 ini adalah gradian garis singgung. Padahal kita cari gradian garis normal. Jadi gradian normalnya itu adalah misalnya M. Itu berarti adalah min 1/M G ya. Ya, berarti ini kan bisa kita ingat itu begini. Jadi 3 itu sebenarnya adalah 3/1 ya. Oke, kita anggapnya beginilah ya. Oke. Kalau dibalik maka jadi begini dah. Nah, gitu ya. Maka lalu dikalimin. Oke, maka menjadi apa? 1/3 gitu ya. Maka jawabannya adalah 1/3. Ya, cara berpikir demikian ya. Jadi negatif 3 sebenarnya negatif 3/1. Dibalik jadi 1/-3. Kok kalimin, maka salah satunya kalimin ya. Maka jadi 1/3. Maka ya 1/3. Oke, jadi gradian garis normalnya adalah apa? 1/3. Oke, mudah ya. Lanjut. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Persamaan garis singgung kurva Y bla 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 di titik yang berabsis 2 adalah. Oke, sekali lagi kita tahu absis itu adalah X ya. Jadi berarti kita tahu X1-nya itu 2. Masalahnya adalah ditanya itu persamaan garis singgung ya. Berarti kita butuh M Y1 sama X1. Nah, kita belum tahu Y1, tapi kita sudah tahu X1. Maka kalau X1 kita masukkan ke Y, itu hasilnya Y1. Berarti Y1 itu adalah 3 dikali X-nya diganti 2 ya. Jadi 2/3 dikurang 4 kali 2/2 kurang 5 gitu ya. Oke, pangkat duluan, maka ini hasilnya 8 kali 3 gitu ya. Kurang ini hasilnya 4, jadi 4 kali 4 kurang 5. Dihitung ya. 24 dikurangin 16 dikurangi 5. Maka dapatnya 3. Berarti langkah berikutnya adalah cari M. Oke, M itu adalah turunan pertama ya. Betul? Oke, turunannya itu kan adalah apa? 3 kali 3 9. Jadi 9X pangkat kurangin 1 2. Lalu ini kali ke depan 8. Oke, pangkatnya kurang 1 ya. Nah, ini nggak ada, kayaknya nggak ada X. Oke. Lalu kemudian masukkan apa? X2 ya, X1 ya, 2 ya. Jadi 9 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 8 kali 2. Ini 4 ya. 36 kurang 16. Hasilnya dapatnya adalah berapa ya? 20 ya. Oke, 20. Langkah berikutnya adalah mencari PGS-nya ya. PGS, persamaan garis singgung. Rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M X dikurangin X1. Jadi Y1-nya berapa? Y1-nya 3. Oke, M-nya adalah 20 ya. Oke, 20 dikalikan dengan X dikurangi X1-nya 2. Oke, tinggal disederhanakan saja ya. Oke, 20 kali masuk. Oke, pindah, maka berarti Y sama dengan 20X dikurangin 37. Jadi persamaan garis singgungnya adalah apa? Y sama dengan 20X dikurangin 37. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Oke, kita lihat nomor 4. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan ini yang sejajar dengan garis ini adalah, mungkin kalian tidak mengerti maksudnya, saya tunjukkan menggunakan GeoGebra. Oke, jadi langkah pertama mungkin ini kita hapus terlebih dahulu ya.
Oke. Lalu kita membuat kurva apa? Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 4X begitu ya. Nah, ini adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ya. Lalu garis 2X dikurangin Y ditambah 3 sama dengan 0. Oke, ini adalah garis 2X itu. Oke, saya jadikan warna merah. Oke. Berarti kita hendak membuat garis singgung yang sejajar dengan ini ya. Oke, garis singgungnya itu mana? Jadi, misalnya kita bikin lagi garisnya 2X dikurang Y sama dengan 0 gitu ya. Oke, ini saya ganti warna hijau. Nah, ini apa? Ini bisa saya geser-geser ya kan? Nah, kalau saya geser sampai akhirnya hanya menyinggung, begitulah ya, hanya menyinggung sebuah titik di sini. Nah, mungkin saya gesernya kurang tepat. Jadi, intinya begitu. Jadi, ini yang warna hijau ini dianggap merupakan apa? Garis singgungnya ya. Tentu tidak akurat karena saya cuma bergeser-geser saja. Tapi intinya adalah sebuah garis singgung, jadi garis yang menyinggung kurva ini. Oke, menyinggung ya. Tetapi apa? Sejajar dengan yang garis warna merah ini, gitu ya. Oke, sudah paham ya? Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mencarinya? Tentu kita tahu bahwa berdasarkan garis singgung kurva ini, maka kita bisa tahu bahwa M itu adalah turunan pertama ya, yaitu X kuadrat ditambah apa? Diturunkan. Jadi apa? 2X ditambah 4, gitu kan. Tapi dia bilang sejajar dengan garis ini. Jadi 2X dikurang Y tambah 3 sama dengan 0. Kalau kita pindah ruas, jadi min Y sama dengan ini 2X pindah min 2X, 3 pindah negatif 3. Kali min semua, supaya ini jadi Y sama dengan ya. Oke, maka ini jadi 2X ditambah 3. Maka kita tahu bahwa M itu adalah sama dengan 2. Karena M itu adalah diambil dari depan X. Kalau ini Y sama dengan ya. Kenapa? Karena kita punya rumus apa? Y sama dengan MX plus C. Jadi kalau ini Y, maka ini adalah M-nya, begitu ya. Jadi M-nya adalah 2. Terus dia bilang sejajar. Jadi sejajar gitu ya, sejajar. Kalau sejajar berarti M-nya langsung pakai ke sini. Maka diperoleh apa? 2 sama dengan, jadi kita udah tahu M-nya ya. Jadi 2X ditambah 4. Pindah ruas, jadi negatif 2 sama dengan 2X. Bagi 2, maka dapat X adalah negatif 1. Jadi apa itu X sama negatif 1? Ini adalah X1-nya, gitu ya, X1-nya. Oke, kalau kita sudah punya X1, maka berarti kita bisa mencari Y1 dong. Dengan cara apa? Masukkan ke Y. Jadi Y1-nya itu adalah X-nya ini dimasukkan X1. Jangan masuk ke sini ya, karena yang kita cari pasangan garis singgung yang ini kan, bukan yang sana ya. Oke, yang ini ya. Jadi negatif 1 dipangkatkan 2 ditambah 4 dikali negatif 1. Ini min pangkat 2 dia positif ya. 1, ini positif kali min jadi negatif 4. Dihitung dapat negatif 3, gitu ya. Berarti kalau ditanya persamaan garis singgung PGS, tentu saja rumusnya adalah Y dikurangin Y1 sama dengan M, X dikurangin X1. Maka Y1-nya adalah negatif 3, jadi kurang negatif 3, begitu ya. M-nya 2 ya. X dikurangin dengan X1, X1-nya negatif 1, dikurangin dengan negatif 1. Tulisannya demikian. Min ketemu min jadi plus gitu ya. Nah, ini min ketemu min jadi plus gitu ya. Kali masuk. Maka Y plus 3 sama dengan apa? 2X plus 2. Pindah ruas, Y sama dengan 2X kurang 1. Oke, jadi persamaan garis singgungnya adalah kayak apa? Y sama dengan 2X kurang 1 gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut nomor 5. Jadi persamaan garis singgung kurva ini yang tegak lurus dengan garis ini akan memotong sumbu Y di titik. Oke, jadi kita langkah pertama kita fokus terlebih dahulu menentukan persamaan garis singgung yang tegak lurus dengan garis ini ya. Oke, langkah pertama adalah kita tahu bahwa gradien itu kan adalah
turunan pertama ya. Oke, yaitu apa? 4x dapat yang mana? Ini ya, diturunkan. Oke, 4x. Lalu kita punya 8y ditambah x tambah 10 sama dengan 0. Ini kalau kita cari m-nya, berarti kan tinggal pindah ruas ya. Oke. Ini pindah min x, ini pindah min 10. Bagi 8 supaya jadi y sama dengan, maka jadi y sama dengan min 1/8x dikurangin 10/8. Maka ini sudah y sama dengan, berarti ini adalah m-nya. M itu ya, berapa? Min 1/8. Tapi dibilang tegak lurus. Berarti m-nya bukan yang ini dong. Berarti m-nya itu harusnya adalah dibalik kali min. Oke, dibalik. Lalu kali min ya. Oke, maka 1/8 dibalik jadi 8. Min kali min jadi plus. Maka m-nya menjadi 8 begitu ya. Oleh sebab itu maka m-nya itu adalah 8 gitu ya. Tapi 8 ini adalah 4x. Maka kita peroleh x-nya adalah 2. Nah, apa itu x2? X2 ini adalah apa? X1 ya. Nah, gimana cara mencari y1? Tentu y1 diperoleh dengan cara 2 ini masukin ke kurva. Yaitu 2 kali 2 kuadrat ditambah 3 gitu ya. Oke, ini 2, 4, 8 tambah 3 hasilnya 11. Oke, dapat x1 y1 sama m ya. M-nya 8 ya. X1 y1 ya. Oke, y1 dapat, x1-nya juga sudah dapat. Maka persamaan garis singgungnya itu kan adalah y dikurang y1 sama dengan m x dikurang x1 ya. Jadi tinggal masukkan saja m-nya berapa? 8. Oke, x1-nya adalah 2. Oke. Jadi tinggal kita masukkan, maka diperoleh y sama dengan 8x dikurangin 5 gitu ya. Tapi yang ditanya adalah titik potong persamaan garis singgung tersebut dengan sumbu y. Oke, jadi titik potong tipot dengan sumbu y itu kan syaratnya adalah x sama dengan 0 ya. Maka x sama dengan 0 kita masukkan ke persamaan garis singgung. Jadi PGS-nya kan adalah y sama dengan 8x kurang 5, tapi x-nya 0. Dapatlah y-nya adalah negatif 5. Jadi x-nya 0, y-nya negatif 5. Berarti titiknya adalah 0, negatif 5. Titik kan x, y ya. Oke, jadi titik potongnya kurva, bukan kurva garis singgung. Dengan sumbu y adalah 0, negatif 5 gitu ya. Oke, jadi materi kita anggap selesai sampai di sini.